Bab ke-83. Indahnya mereka yang tak menyimpan dendam. Malam semakin larut. Penghuni rumah ini pun sudah berada di kamarnya masing-masing. Hanin tengah membantu sang suami untuk mengemasi pakaian dan barang-barang yang diperlukan sang suami saat berada di negeri Paman Sam itu. Hanin membawa pakaian berbahan tebal dan mantel, karena kebetulan cuaca di sana saat ini sedang sangat dingin. Sudah sayang, cukup. Ini saja yang dibawa. Aku kan di sana tidak lama. Yakin keperluanmu hanya segini? Tidak ada yang tertinggal? Tanya Hanin. Ada yang tertinggal? Jawab Kenan lesu, sembari mendudukkan dirinya di tepi ranjang. Sedangkan Hanin berdiri persis di samping Kenan, sambil menatap pakaian di dalam koper yang terletak di atas tempat tidur itu. Apa? Tanya Hanin lagi. Ia serius bertanya pada Kenan, karena baru kali ini ia menyiapkan keperluan sang suami yang ingin pergi jauh. Hanin menatap Kenan dan Kenan pun menatap istrinya. Cintaku yang tertinggal, jawab Kenan. Hanin tersenyum dan Kenan langsung meraih pinggang Hanin untuk dipeluk. Hanin pun mengelus kepala sang suami yang menempel di dadanya. Gombal banget sih kamu. Aku gak bisa jauh darimu, sayang. Cuma 2 hari kan? Tanya Hanin. Kenan melonggarkan pelukannya dan menatap sang istri. Ia tak perlu mendongak, walau posisi Kenan duduk dan Hanin berdiri. Namun, karena postur Hanin yang jauh lebih pendek dari Kenan, membuat seolah seperti sejajar jika Kenan duduk dalam posisi yang tegak. Wajah Kenan terlihat lesu antara khawatir meninggalkan istrinya sendiri di sini dan rindu dengan kehangatan serta wangi tubuh itu. Atau aku batalkan saja keberangkatan ini? Bukannya ini pertemuan penting? Apa tidak mengapa jika kamu tidak hadir? Tanya Hanin. Aku tidak bisa jauh darimu, sayang. Apalagi di rumah ini sedang ada Gunawan. Sungut Kenan. Hanin mengusap wajah sang suami dan meminta Kenan untuk melihat kedua matanya. Hei, kamu masih cemburu? Apa semua yang telah aku serahkan belum cukup untuk membuktikan kalau aku mencintaimu? Hanin menatap kedua bola mata Kenan. Tidak ada di otakku terpikir tentang Mas Gun. Walau hanya sekedar terlintas pun, itu tidak ada sama sekali. Kenan tersenyum. Aku percaya. Ia mengangguk. Tapi aku tidak percaya dengan Gun. Dia selalu memperhatikanmu, mencuri-curi pandang ke arahmu, dan aku cemburu melihat itu. Hanin memang menyadari hal itu. Walau Hanin tidak pernah sekalipun melihat ke arah Gunawan, tapi ia sadar bahwa Gunawan sering menatap ke arahnya. Hal itu pula yang membuat Hanin takut jika Kiara salah paham terhadapnya. Oleh karena itu ia selalu memulai pembicaraan agar mengalihkan pandangan Gunawan terhadapnya. Hanin menangkup wajah Kenan dan mencium bibirnya. Kenan pun langsung membalas ciuman itu. Keduanya menyatukan bibir dengan lembut dan penuh perasaan. Seolah rasa cinta mereka tersalurkan oleh bibir yang sedang menyatu itu. Hanin mengelus bau dan meremas rambut Kenan pelan. Sementara kedua tangan Kenan setia melingkar di perut sang istri dan semakin mengeratkan pelukan itu. Setelah keduanya merasa akan kehabisan oksigen, akhirnya kedua insan ini melepaskan penyatuan bibir itu. Suara kecapan terakhir terdengar nyaring, memisahkan bibir yang semula menyatu dengan lembut. Hanin menyatukan keningnya pada kening Kenan. Napasnya terengah-engah karena mencoba mengimbangi ciuman lihai dari Kenan. Aku mencintaimu, Kenan Aditama. Aku juga mencintaimu, dan mungkin lebih, jawab Kenan. Keduanya tersenyum dan saling memandang. Bagaimana kalau aku ikut denganmu, menemanimu di sana? Ucap Hanin. Kenan menyungking senyum dengan lebar. Sungguh? Tanyanya tak percaya. Ia pikir akan sulit mengajak Hanin, padahal ide itu sempat terbesit di benaknya. Hanin mengangguk. Sungguh, aku ingin menemanimu kemanapun kamu pergi. Kenan memeluk istrinya dengan erat. Terima kasih, sayang. Hanin memeluk kepala Kenan. Sama-sama, sayang. Indahnya mereka yang tidak menyimpan dendam. Jika Hanin seorang pendendam, mungkin ia tak akan menerima Kenan sebagai suaminya.
karena Kenan pun melakukan hal yang sama seperti Kiara. Kenan menikahi Hanin dengan cara yang licik dan menjebaknya. Namun Hanin melihat kesungguhan Kenan sebagai seorang suami. Lalu ia menerima takdirnya dan mulai mencintai Kenan. Hingga semakin hari cinta itu pun semakin terpupuk seiring kebaikan serta cinta Kenan, yang sedikit demi sedikit terlihat dan tampak jelas. Sementara di kamar yang berbeda, Kiara dan Gunawan sama-sama terdiam. Mereka belum mulai bicara sejak berada di kamar itu. Kiara pun tak ingin memulai pembicaraan, sedangkan Gunawan merasa gengsi untuk memulai pembicaraan lebih dulu. Terlebih lagi ia masih marah karena melihat sang istri yang sangat akrab dengan Vicky, sahabat sekaligus orang yang sudah ikut andil dalam kehancuran hidupnya. Walau di sini Vicky pun tidak pernah tahu bahwa Kiara memanfaatkannya. Yang ia kira saat itu, Kiara memang sudah jatuh cinta padanya. Ra, Akhirnya Gunawan memulai pembicaraan lebih dulu. Kiara hendak berbaring di atas tempat tidur itu dan menyelimuti tubuhnya. Sedangkan Gunawan sudah berada di atas tempat tidur dengan menyandarkan tubuhnya pada punggung tempat tidur itu. Iya. Kiara yang ingin berbaring memunggungi Gunawan pun akhirnya menoleh. Ada apa? sedekat apa kamu dan Vicky? Tanya Gunawan. Maksudnya? Tanya Kiara tak mengerti. Apa kalian masih memiliki hubungan? Tanya Gunawan lagi dengan dingin. Karena melihat Kiara dan Vicky sungguh membuatnya sesak dan ingin mengeluarkan pertanyaan ini. Kiara menggeleng. Tidak. Gunawan ingin tahu bagaimana perasaan Kiara pada pria itu sekarang. Karena ia tak ingin lagi dibohongi. Tapi yang aku lihat sebaliknya. Kalian masih sangat dekat. Jangan kamu kira aku tidak melihat itu. Aku melihat Vicky mengupas jeruk dan kamu memakan jeruk itu dari tangannya. Romantis sekali. Seketika kata-kata itu keluar dari bibir Gunawan dengan lancar. Kamu cemburu? Tanya Kiara. Gunawan langsung mengelak. Buat apa aku cemburu? Kalau kamu tidak cemburu, untuk apa bertanya? Toh aku juga tidak bertanya. Mengapa kamu dari tadi melihat ke arah istri Kak Kenan? Karena aku tidak cemburu. Kiara tersenyum dan kembali membalikkan tubuhnya untuk tidur, lalu menyelimuti dirinya sendiri. Seketika jawaban Kiara membuat Gunawan bungkam 1000 bahasa. Kiara tidak cemburu, dan itu membuat Gunawan semakin kesal. Apa Kiara sudah tidak lagi mencintaiku? Tanya Gunawan dalam hati. Tidak. Gunawan tidak ingin Kiara berpaling darinya. Ia tidak ingin Kiara tak lagi mengejarnya. Ia tidak ingin Kiara berubah. Ia ingin Kiara yang dulu. Kiara yang selalu bergelayut di lengannya dengan nada manja dan menggoda. Kiara yang menggunakan lingerie tipis di setiap malam agar ia mau menyentuhnya. Dan Kiara yang banyak bicara untuk mendapatkan perhatiannya. Namun ia sadar, kini Kiara tidak seperti itu lagi. Gunawan menatap lama punggung itu. Punggung kecil yang tidak menghadapnya. Aku juga sering menyakitimu. Tapi aku tidak pernah meminta maaf padamu. Sedangkan kamu selalu meminta maaf padaku. Namun sakit hatiku menghilangkan semua perjuanganmu. Maaf Kiara. Kumam Gunawan lirih. Tangan Gunawan terangkat hendak menyentuh kepala Kiara dan ingin mengelusnya. Namun Gunawan menahan tangan itu untuk sampai pada kepala Kiara dan menurunkannya. Gunawan memilih membaringkan tubuhnya dan ikut membelakangi punggung Kiara. Mereka tidur dengan posisi saling memunggungi. Walau sebenarnya, kedua insan ini sama-sama belum memejamkan mata. Kiara mendengar gumaman Gunawan tadi. Walau terdengar lirih dan pelan, ia hanya terdiam. Sungguh, semua hal ini tidak membuatnya sakit hati dan tidak juga membuatnya menangis. Kiara hanya tersenyum dan mengelus perutnya. Karena tidak ada hal lain yang berharga selain sesuatu yang sedang hidup di dalam sana. Bab ke-84, membuat film sendiri. Mam, Kenan dan Hanin berangkat. Ucap Kenan menghampiri Rasti yang sedang duduk bersila di teras taman. Setiap jam 6 pagi, Rasti memang tidak pernah meninggalkan aktivitasnya untuk melakukan yoga. Karena dengan olahraga ini pikiran dan raganya menjadi rileks. Rasti membuka mata. Loh, Mami kira kamu pergi sendiri. Kenan menggeleng. Tidak bisa, Mam. Ia menunjukkan jajaran giginya yang rapi. Ken tidak bisa jauh dari Hanin.
Nanti tidak ada yang bisa diajak bergulat. Rasi tertawa. Dasar nakal. Ia mencubit ujung hidung putranya. Entah sejak kapan putranya ini menjadi pria mesum. Padahal sebelum mengenal wanita yang menjadi istrinya itu, Kenan tidak pernah menunjukkan gelagat kemesumannya. Mam, Hanin ikut Mas Ken. Hanin ikut duduk di lantai tepat di samping Rasti yang masih bersila di atas matras. Ya, istri yang baik memang harus menemani kemanapun suaminya pergi. Ucap Rasti menasehati. Hanin mengangguk dan tersenyum. Nanti, siapa yang menemani Mami di sini? Rasti tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menangkup pipi Hanin. Ada Kiara. Nanti Mami meminta Kiara untuk menginap di sini sampai kalian pulang. Itu ide bagus. Jawab Kenan dan mengecup pipi ibunya. Terima kasih, Mam. Hanin pun melakukan hal yang sama seperti suaminya pada Rasti. Hati-hati dan bersenang-senanglah kalian di sana. Rasti tersenyum. Sungguh ia sangat senang melihat putranya bahagia. Oke, Mam. Oh iya. Salam untuk Kiara. Tadi Hanin ingin pamit. Tapi pas melewati kamar mereka sepertinya mereka masih tidur. Ucap Hanin. Rasti mengangguk. Sampaikan salam Kenan untuk Kiara dan Gunawan. Sambung Kenan. Rasti menahan tangan Kenan. Ken, bersikaplah seperti biasa pada Gun. Seperti dulu saat kalian masih berteman dekat. Mulailah semua dari awal. Gun juga korban dari skandal itu. Kenan menarik napasnya. Tergantung, Mam. Tergantung bagaimana Gun bisa memperlakukan Kiara. Jika dia memperlakukan adik kesayanganku dengan baik, Ken pun akan melakukan yang sama. Rasti terdiam. Ia tersenyum melihat Kenan dan Kiara yang saling menyayangi. Namun entah mengapa dari lubuk hatinya mengatakan Gunawan adalah pria baik. Hanya saja, memang keadaan yang membuatnya seperti ini. Rasti berusaha bijaksana dalam menyikapi permasalahan putra-putrinya. Kenan dan Hanin sudah berada di dalam mobil. Syamsuddin membawa tuan muda dan istrinya menuju bandara. Kenan memang sudah mempersiapkan jet pribadi untuk keberangkatan hari ini. Tadinya, ia sudah menyiapkan beberapa film yang akan ia tonton untuk mengusir kejenuhannya selama berada di dalam pesawat itu sendiri. Namun karena saat ini ia pergi bersama sang istri, sepertinya ia justru akan membuat film sendiri. Kita naik pesawat yang mana? Tanya Hanin saat mereka sudah berada di lapangan terbuka. Itu? Kenan menunjuk pesawat jet yang ukurannya tidak sebesar pesawat komersial. Itu pesawat milikmu? Tanya Hanin lagi. Kenan mengangguk. Kamu benar-benar milioner, Ken. Kenan mengernyitkan dahi. Kamu tidak tahu seberapa banyak aset yang kumiliki. Hanin menggelengkan kepalanya pelan. Tidak. Kenan tertawa. Tidak pernah berusaha mencari tahu? Hanin kembali menggeleng. Tidak. Kenapa? Tanya Kenan lagi. Karena bagiku kebahagiaan tidak melulu diukur dari materi. Disayang, dicintai, dan diberi kesempatan berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi adalah suatu kebahagiaan yang cukup untukku. Kenan terharu. Ia tersenyum lebar dan menangkap tubuh Hanin dan digendong seperti koala. Hanin pun langsung melingkarkan kedua kakinya pada pinggang sang suami. Aku makin cinta kamu. Kenan menyatukan keningnya pada kening Hanin. Hanin tertawa. Lalu Kenan membawa Hanin mengelilingi isi jet pribadinya itu. Hanin menganga. Walau tidak terlalu besar dan hanya ada satu kamar di dalamnya, namun interior di dalamnya terkesan indah dan mewah. Aku tidak pernah berhayal mendapat suami sekaya kamu, ucap Hanin setelah mendudukkan diri di tempat duduk pesawat yang super empuk itu. Perlahan pesawat yang mereka tumpangi berada di ketinggian kurang lebih 3.200 kaki. Pesawat itu sudah mulai berjalan aman di posisinya. Kenan berdiri menuangkan jus segar yang ada di sebuah botol disertai es batu yang tersedia di sana. Ia menuangkan untuk 2 gelas. Ini untukmu, sayang. Kenan memberikan 1 gelas untuk Hanin. Mereka duduk berdampingan. Arah mata Hanin masih tertuju pada kaca jendela, yang menyuguhkan pemandangan awan terang dan langit yang cerah. Karena kebetulan matahari baru saja menampakkan dirinya dengan sempurna, menyinari bumi dengan indahnya. Terima kasih. Hanin menerima gelas dari tangan sang suami. Aku juga tidak pernah membayangkan
akan jatuh cinta dan tergila-gila pada wanita. Jawab Kenan menanggapi perkataan Hanin tadi. Hanin menelan air jus yang ada di mulutnya itu dengan segera. Mendengar perkataan Kenan yang menyatakan ia tergila-gila padanya. Kamu tergila-gila pada aku? Tanya Hanin tak percaya dengan menunjuk dirinya yang sepertinya biasa saja. Kenan tersenyum dan mengangguk, sembari meminum jus miliknya. Kenapa? Tanya Hanin lagi, masih penasaran mengapa seorang Kenan Aritama bisa tergila-gila padanya. Entahlah, karena baumu mungkin. Lada Kenan tersenyum. Ken, teriak Hanin merengek manja. Ken jelek, menyebalkan. Hanin memukul lengan Kenan bertubi-tubi, hingga Kenan meringis dan berusaha menghindari pukulan itu. Kenan tertawa. Ia memang menyukai bau tubuh sang istri. Namun bukan bau dalam kata arti sebenarnya, melainkan bau khas tubuh sang istri, yang menurutnya memiliki wangi yang berbeda dengan wanita lain. Bau tapi nempel terus. Sungut Hanin dengan menggeser tubuhnya untuk membelakangi Kenan dan melihat ke arah jendela. Kenan masih tertawa dan menempelkan tubuhnya untuk memeluk istrinya dari belakang. Tapi aku suka baumu. Baumu berbeda dengan wanita lain. Hanin mengernyitkan dahi dan menoleh ke arah Kenan. Jadi seberapa banyak kamu sering mengendus bau wanita? Kenan pura-pura berpikir. Padahal ia tak pernah dekat dengan wanita manapun selain Vanessa. Berapa ya? Sepertinya tidak bisa dihitung dengan jari. Ken! Teriak Hanin lagi. Sungguh, Kenan benar-benar membuatnya kesal. Hanin langsung berdiri dan hendak meninggalkan Kenan. Kenan pun dengan sigap menangkap tangan istrinya. Mau kemana? Tanya Kenan. Tahu nyebelin. Mending istirahat di kamar aja. Hanin berusaha melepas tangan Kenan yang menggenggam tangannya. Kalau begitu aku ikut. Ngapain? Tanya Hanin. Kamu mau ngapain ke kamar? Kenan balik bertanya. Nonton drakor. Kalau gitu aku nonton kamu. Apa sih nggak jelas? Hanin kembali berjalan menuju kamar. Di dalam kamar, Kenan langsung menutup pintu dan menguncinya. Ia membuka semua pakaian dan hanya menyisakan boxernya saja. Kamu ngapain? Tanya Hanin menyipitkan mata. Daripada nonton film, mending kita bikin film sendiri. Kenan menaik turunkan alisnya. Bagaimana? Ken jelek, nyebelin, mesum. Teriak Hanin membuat Kenan tertawa terbahak-bahak dan langsung menindih tubuh sang istri. Hanin mengerutkan bibir, sambil menggerutu membuat Kenan tak henti tertawa dan mengelah senyum. Memang, sang istri harus dibawa kemanapun ia pergi, karena dengan kehadirannya, hari-hari Kenan selalu bahagia. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.